Proses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apakah suara saya jelas? Tadi Pak Syarif tiba-tiba keluar tiba-tiba begitu ya. Mungkin ada kesalahan teknis. Jadi saya mau cek dulu Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Saya memang nggak muncul wajahnya, cuma saya muncul suaranya saja karena saya membackup Pak Syarif di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jawab saya, mungkin ada yang apakah suara saya cukup jelas? Sip. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Syarif kembali, saya akan mencoba mereview apa yang dilakukan oleh Pak Syarif 2 hari yang lalu ya. Jadi memang kebetulan saya ikut bantu bikin slide-nya, jadi lumayan paham materinya. Di sini mungkin saya membantu mereview materi sambil menunggu Syarif kembali ke ruangan. Jadi kita bahas tentang 50 rakaat cinta. Bagaimana kita setiap hari bisa sholat 50 rakaat untuk menggapai cinta Allah. Kemarin disampaikan oleh Pak Syarif tentang sholat adalah kenikmatan tertinggi dan surga di dunia. Karena Nabi pun begitu, Bapak Ibu. Di hiburan Nabi yang tertinggi adalah sholat. Pak Syarif kalau sudah kembali silahkan dilanjutkan. Ini saya mereview yang disampaikan Pak Syarif kemarin. Pak Syarif ini trainer senior kita, Bapak Ibu, di SEF. Dan beliau co-foundernya SEF. Beliau doktor di UIN Sunan Ampel. Ini saya review dulu Pak Syarif. Materi yang kemarin sebelum nanti Pak Syarif lanjutkan ya. Ini kisah Isra Mi'raj. Perintah sholat itu awalnya 50 waktu, kemudian diringkas atas sarannya Nabi Musa begitu ya, tapi Pak Syarif menyarankan paling tidak kita 50 rakaat sholat 1 hari. Nah, ini kemarin sudah dibahas sama Pak Syarif, hikmah sholat, kemudian 2 hal yang penting dipahami sebelum sholat sunnah,
yaitu keutamaan masing-masing sholat sunnah tadi bahas oleh Pak Syarif, dari mulai syukur wudhu, keutamanya apa, kemudian qobliyah, ba'diyah, kemudian keutamaan sholat qobliyah subuh, ini qobliyah yang paling penting, qobliyah subuh, kemudian sholat tobat, lalu juga sholat witir, sholat yang terakhir kita lakukan sebelum tidur, bangun tidur kita sholat tahajud, habis sholat tahajud kita sholat subuh, habis sholat subuh kita sholat isyraq atau sholat syuruk. Kemudian habis itu sholat duha. Nah, kemudian yang kedua, Pak Syarif juga membahas kemarin bagaimana meraih efektivitas masing-masing sholat sunnah. Ini keutamaan sholat sunnah, memperbanyak doa dalam sujud, dan seterusnya. Kemudian masing-masing sholat juga bagaimana keutamaannya. Lalu beliau membahas tentang definisi sholat sunnah paripurna, maksudnya sholat 50 rakaat itu Bapak Ibu ya. Kemudian 3 langkah sholat sunnah sudah juga kita bahas kemarin, badannya bagaimana, kemudian sempurnakan bacaan, sempurnakan gerakan, dan ada 9 gerakan dalam sholat telah dibahas tuntas kemarin, pikirannya seperti apa, dan harus paham bacaannya Bapak Ibu, jangan sampai sholat kayak orang mabuk, cuman baca tapi nggak paham maksudnya. Nah, kemudian wudhu kita bahas, keutamaan wudhu kemarin, terus kemudian wudhu sebagai terapi ya, terapi wudhu telah dibahas juga. Ini dengan niat, kemudian berdoa di tiap gerakan wudhu. Imam Ghazali akan mengarang kitab tersendiri dalam Bidayatul Hidayah, menjelaskan tentang bagaimana wudhu itu di tiap gerakannya ada doanya. Saat berkumur apa, saat basuh wajah, saat basuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, basuh kaki, dan sampai doa selesai wudhu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan bahas bagian yang kedua, akan dilanjutkan oleh Dr. Syarif Thayyib. Saya persilahkan Pak Syarif. Baik, terima kasih Pak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa melanjutkan sesi mentoring ini, dan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan oleh Pak Faiz pada saya untuk menyampaikan materi tentang 50 rakaat cinta. Ya, baik Bapak Ibu, untuk beroleh ilmu yang manfaat dan berkah di pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu, berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Biridhaillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Faiz untuk mereview materi kita yang kemarin, dan saya akan lanjutkan sesi ini untuk membahas tentang 3 langkah 50 rakaat cinta ya. Jadi 3 langkah itu menyangkut badan dan mulut ya, pikiran serta hati. Nah, badan, mulut itu ngapain? Yaitu melakukan gerakan dan bacaan sholat secara sempurna ya. Jadi kita harus melakukan gerakan dan bacaan sholat itu dengan sempurna, gerakannya juga harus baik,
ketika ruku juga harus benar, sujud juga harus benar, dan seterusnya. Ya, panduan tentang gerakan sholat tentu banyak sekali literatur yang bisa Anda akses, yang Anda bisa peroleh. Kemudian pikiran, yaitu khusyuk memahami makna-maknanya. Makna apa? Makna gerakan dan makna bacaan. Ya, yang terpenting adalah di bacaan itu, makna masing-masing bacaan sholat. Jangan sampai Bapak Ibu kita sholat tetapi kita tidak tahu apa yang kita baca. Ya, itu ibaratnya orang ngelantur. Ya, jadi dia baca tapi dia nggak paham apa yang dibacanya. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Dan terus kemudian juga ketika sholat, agar kita memahami maknanya, hendaknya dalam posisi atau kondisi yang fresh. Ya, betul-betul tidak ngantuk. Kalau ngantuk lebih baik tidur dulu Bapak Ibu. Karena bahaya kalau misalnya kita sholat dalam kondisi ngantuk, jangan-jangan pujian yang kita lantunkan untuk Allah itu berganti menjadi cacian. Ya, kemarin saya contohkan alhamdulillah, ya, karena ngantuk dibaca al-kalbu. Nah, ini orang ngantuk kan bisa aja Bapak Ibu. Nah, itu maknanya udah jauh. Alhamdulillah itu memuji Allah. Tapi kalau al-kalbu itu kan kalbun, anjing, Bu. Nah, masa Allah dianjing-anjingin kan dosa sekali. Maka dari itu hindari sholat dalam kondisi kantuk. Ya, jadi kalau ngantuk mending tidur dulu, kemudian pasang alarm, titip pesan kepada orang rumah agar kita bisa bangun saat jam sholat. Ya, sebelum waktu habis sholat. Oke. Kemudian itu pikiran Bapak Ibu, dan hati. Hati harus hadir dalam penghambaan yang penuh syukur. Jadi ada dua, ya, penghambaan penuh syukur dan kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti masuk pada kualitas sholat kita yang lebih khusyuk. Baik Bapak Ibu, sekarang untuk gerakan sholat, ya, kemarin sudah saya sebut. Jadi gerakan sholat itu sama dari rakaat pertama, kedua, dan seterusnya. Terdiri dari berdiri dan bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, itu tahiyat, dan salam. Ya, tahiyat itu pada rakaat 2 atau rakaat 3 dan rakaat 3 atau rakaat keempat, ya. Oke, pikiran masuk pada bacaan sholat. Sekarang kita mulai dari berdiri, ya. Apa makna berdiri ketika kita menjelang niat? Jadi kita akan berdiri dulu Bapak Ibu sebelum niat. Jadi kita sudah berdiri menghadap kiblat, ya. Terus kemudian, dan makna dari berdiri kita menghadap kiblat itu bahwa kita melambangkan bahwa kita itu siap menjelajahi kehidupan. Berdiri itu cermin usaha menyembah kepada Allah. Kita butuh Allah, ya. Oke, berdiri tegak menghadap kiblat, kita bertekad menghadapkan seluruh jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdiri tegak, nah, kita ucapkan niat. Niat itu adalah keputusan hati, pernyataan dari alasan-alasan di balik perbuatan. Ia artinya berniat untuk mengatakan ya kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Itu niat. Berarti kita sungguh-sungguh niat. Nah, takbiratul ihram, Bapak Ibu, Anda bisa lihat slide di situ. Ketika takbiratul ihram, seusai Anda mengucapkan niat, itu adalah simbol starting, dimulainya perjalanan hidup. Itu bermakna bahwa kita sudah memulai penyerahan totalitas. Karena Allah lah kita ada, dan kita melakukan perjalanan hidup ini. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kita melemparkan seluruh urusan duniawi ke belakang. Ya, ke belakang kita, dan memohon perlindungan dalam kasih sayang Allah. Ingat,
ketika kita takbiratul ihram itu begini Bapak Ibu. Ya. Baik, terus kemudian kita harus pahami Bapak Ibu takbiratul ihram itu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dengan lisan kita, hendaknya kita tegaskan pula dalam hati bahwa Allah yang terbesar di atas segala-galanya. Namanya maupun sifat-sifatnya Allah lah yang terbesar. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan tertinggi dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, tidak ada kekurangan sedikit pun dari Allah. Nah, kemudian ketika Allahu Akbar Anda bersedekap, tangan kanan memegang dan berada di atas tangan kiri. Karena kemuliaan berada di tangan kanan. Dan ingat bahwa posisi kiri merupakan simbol dari keburukan. Ahlus shimal atau neraka itu di bawah. Sedangkan posisi kanan merupakan simbol dari kebaikan. Ahlul yamin, surga. Nah, kedua tangan mendekat ulu hati adalah simbol bahwa hati harus selalu dijaga kebersihannya dalam perjalanan hidup kita. Oke, kemudian memahami doa iftitah, ya, Anda dan kita harus memahami doa iftitah, terkandung takbir, tahmid, takbir ucapan Allahu Akbar, tahmid itu hamdalah, tasbih itu subhanallah, mengagungkan Allah, terus Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan dalam setiap keadaan. Allah memerintahkan waktu pagi dan sore untuk bertasbih mensucikannya. Ya. Baik, itu doa iftitah. Saya persingkat karena ini bisa dibaca di buku Anda atau di slide Anda nanti. Fatihah, ya, tidak ada petunjuk bagi orang yang tersesat kecuali atas izinnya. Karena itu kita meminta kepada Allah hanya memberikan nikmat berupa petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, saat membaca Al-Fatihah inilah sebenarnya esensi dari dialog kita kepada Allah. Next, sekarang kita ruku, ya. Ruku itu penghormatan, lambang hormat, mengagungkannya, mengingatkan kelemahan dan ketidakberdayaan. Bahkan ada ulama menyebut, ya, ketika ruku itu seakan-akan leher kita itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita pertaruhkan leher kita untuk Allah, untuk jalan Allah. Kita rela mengorbankan nyawa kita untuk, ya. Terus kemudian sekarang kita lanjut ke i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Berdiri lagi untuk mengisi perjalanan hidup dengan memuji Allah penuh syukur. Rabbana walakal hamdu. Jadi ada ucapan syukur ketika kita i'tidal. Ya. Kemudian kita juga hendaknya memahami bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, bahwa segala puji hanya untuk Allah, bukan selainnya. Hanya berharap cintanya Allah. Ketakjuban diri akan mengganggu keimanan dan bisa menjadi sumber kegelisahan. Ya. Oke, sujud. Nah, ini poin atau posisi, kondisi di mana Allah paling suka dengan posisi sujud ini. Karena ketika sujud itu adalah simbol dari ketundukan dan penyerahan diri kita secara total. Hati, pikiran kita rendahkan. Ibadahnya malaikat dan binatang melata ini seperti ini. Tanpa ibadah seluruh nyawa kehidupan kita bernilai nol. Ya. Dan posisi kepala, jidat, maaf, ini adalah simbol kehormatan manusia. Jidat ini. Orang kalau jidatnya dituding-tuding, itu seakan sangat jatuh harga dirinya, kehormatannya. Dan Anda tahu, ketika sujud, jidat sebagai simbol kehormatan itu kita tempelkan ke tanah, ke alas yang paling dasar, sementara telapak kaki kita angkat. Nah, kita ini hina Bapak Ibu. Kehormatan kita ini kita letakkan di bawah, dan kaki kita, telapak kaki ini kita letakkan di atas. Itu berarti
bahwa tidak layak manusia itu melakukan kesombongan atau angkuh. Karena ketika dia sujud, dia sudah bersimpu di hadapan Allah, meratakan jidatnya dengan tanah. Maka dari itu, fa'aksirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud ini, ya. Karena ketika sujud ini Allah paling suka, Allah paling senang dengan orang yang sedang bersujud, ya. Maka disunahkan untuk banyak sujud, ya. Banyak berdoa ketika sujud. Oke. Duduk di antara dua sujud, Bapak Ibu, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita duduk di antara dua sujud, ada ungkapan permohonan kepada Allah agar mencukupi segala kebutuhan kita sebagai manusia. Setidaknya tercatat di situ dalam permintaan duduk di antara dua sujud, itu ada 8 permohonan. Rabbighfirli, ampunilah hamba ya Allah. Jadi memohon ampun kepada Allah dengan harapan Ia mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian warhamni, kita membutuhkan rahmat Allah agar tercapai hal yang kita inginkan berupa kebaikan. Wajburni, ya. Wajburni, seringkali kita kurang dalam melaksanakan kewajiban, Bapak Ibu. Masih ada maksiat di situ. Maka kita meminta pada Allah untuk mencukupkan kebaikan kita sehingga kekurangan atau kemaksiatan, kesalahan itu tertutupi oleh kebaikan-kebaikan yang kita mohonkan kepada Allah saat duduk di antara dua sujud. Jadi makna wajburni ini bukan cukupkan harta, cukupkan kekurangan duniawi, bukan, tetapi berharap bahwa Allah mencukupkan kebaikan kita atas segala kekurangan-kekurangan berupa maksiat, dosa, dan seterusnya. Warfa'ni, ya, kita bermunajat kepada Allah untuk mengangkat derajat kita, kemuliaan kita di dunia maupun di akhirat. Warzuqni, kita mohon limpahan rizki, anugerahkanlah rizki yang halal ya Allah, sehingga terhindar dari meminta-minta kepada manusia. Ya, sangat hina sekali Bapak Ibu. Saya merasakan sendiri Bapak Ibu betapa tidak enak orang minta-minta itu. Walaupun permintaan kita itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, kita minta-minta kepada orang misalnya, sangat tidak elok. Ya, maka dari itu warzuqni, kita minta rizki kepada Allah agar terhindar dari meminta-minta kepada manusia. Wahdini, berilah hidayah ya Allah, karena hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Wa'afini, nah ini permohonan untuk diberikan kesehatan dan keselamatan, ya, baik itu di dunia, kesehatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Bapak Ibu, ya, pandemi ini, ya, berupa COVID-19 atau Corona ini Bapak Ibu yang belum kunjung reda dari tanah air kita, saatnya kita betul-betul mengucapkan wa'afini ya Allah, sehatkanlah hamba, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang tidak baik. Itu duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian tahiyat Bapak Ibu. Ya, tahiyat ini atau tasyahud, ya. Oke, tasyahud mengingatkan dialog Mi'raj, ya. Saat Allah berdialog dengan Rasulnya, penghormatan untuk Rasul dan orang-orang yang soleh. Kemudian para malaikat juga bersaksi mengucapkan kalimat syahadat, ya. Terus kemudian di situ ada dialog yang luar biasa antara Allah yang dengan Rasulullah, kemudian disaksikan para malaikat saat tahiyat itu.
Kemudian salam Bapak Ibu, ya. Saat salam itu ucapan mengakui bahwa adanya manusia lain yang melakukan perjalanan hidup. Anda tahu ketika Anda menoleh ke kanan, Anda melihat orang di samping Anda atau makhluk-makhluk Tuhan yang lain di samping Anda. Inilah tahap akhir dari seluruh rangkaian sholat. Ya, menoleh ke kanan dan ke kiri itu merupakan ikrar di hadapan Allah setelah kita beraudiensi. Maka kita pun menebar salam, mendoakan ya kepada orang-orang di sekeliling kita, mudah-mudahan mereka selamat ya. Assalamualaikum, mudah-mudahan mereka mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Warahmatullah, dan mudah-mudahan mereka itu disayang, dicintai dan dirahmati oleh Allah. Wabarakatuh, mudah-mudahan rizkinya, keluarganya dan hidupnya diberkahi oleh Allah. Itulah makna salam. Nah, sekarang kita masuk ke hati Bapak Ibu. Nah, ini poin inti dari 50 rakaat cinta ini Bapak Ibu. Oke, saya pernah menyampaikan satu dialog Nabi dengan Sayyidati Aisyah, istri beliau. Ketika itu Aisyah dipamiti oleh Rasulullah, wahai Aisyah, izinkanlah aku untuk beribadah kepada Tuhanku malam ini. Maka Aisyah menjawab, demi Allah, aku sangat ingin di dekatmu. Tapi aku sangat ingin engkau bahagia, kata Aisyah. Lalu beliau, Nabi bangun, bersuci dan sholat. Selama sholat, beliau tidak henti-hentinya menangis. Rasulullah nangis terus sampai basah dadanya, dan beliau nangis dan menangis lagi sampai janggutnya basah. Beliau nangis tiada henti dan memberitahu kepada Rasulullah bahwa saatnya. Dan ketika itu selesai sholat, Aisyah bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah, padahal Allah sudah pasti mengampuni dosa engkau yang lalu maupun yang akan datang. Ya. Apa jawaban Rasulullah, kawan, Bapak Ibu semua? Afala akunu abdan syakuro. Ya. Apakah aku tidak boleh, Aisyah, untuk menjadi hambanya yang paling bersyukur? Nabi menegaskan bahwa beliau sholat tes. Baik Bapak Ibu, maaf ada gangguan tadi sedikit. Oke, afala akunu abdan syakuro. Apakah aku bukankah aku ingin ya Aisyah menjadi hambanya yang pandai bersyukur? Ya, inilah alasan kenapa sholat Nabi itu lama, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita akan sampaikan ya bagaimana kita ekspresikan syukur kita di setiap saat ketika tumak ninah kita lakukan, berhenti sejenak setiap selesai bacaan sholat. Nah, jadi Bapak Ibu,
bersyukur adalah satu-satunya rasa yang paling perlu dihadirkan saat sholat. Itu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pula yang akan membangkitkan rasa cinta dan penghambaan pada Allah. Jadi menurut hemat saya, Bapak Ibu, sebelum kita sampai pada titik mahabbatullah, mencintai Allah, ya, sholat sepenuh cinta, maka yang harus kita hadirkan di awal setiap sholat adalah bersyukur, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan nanti bagaimana menghadirkan syukur di setiap sholat kita. Oke, nah bagaimana Pak Syarif menghadirkan syukur itu? Jadi ekspresikan syukur kita dalam hati atas banyaknya anugerah yang kita peroleh, ya, yang kita rasakan, ya, itu kita ekspresikan betul dalam sholat kita. Ya, apa yang harus kita syukuri? Banyak, Bapak Ibu. Antara lain misalnya kesehatan kita, kebahagiaan kita, sukses kita, nikmat sandang, pangan, papan kita, premier, sekunder maupun tersier yang kita peroleh selama ini. Inilah yang harus kita syukuri, Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita melakukan gerakan sholat, ya, dalam tumak nina, itu please Bapak Ibu, ayo kita ekspresikan syukur kita kepada Allah, ya. Nah, jadi misalnya begini Bapak Ibu, pada rakaat pertama Anda sholat menghadap kiblat, Anda ucapkan niat. Ketika Anda niat, kemudian Anda takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, seperti biasa Anda baca iftitah, kemudian Al-Fatihah, dan kemudian surat pendek yang Anda hafal. Nah, ketika selesai surat pendek, biasanya Anda langsung ruku kan? Nah, please kali ini Bapak Ibu dalam mempraktekkan 50 rakaat cinta dalam sholat sunnah maupun sholat fardu, ya, please Bapak Ibu Anda berhenti sejenak. Anda syukuri dulu nikmat Allah, apa yang kita ingin sampaikan ucapan syukurnya itu. Misalnya selesai walam yakullahu kufuwan ahad. Biasanya Anda kan langsung Allahu Akbar ruku. Nah, sebelum ruku Anda ucapkan dulu dalam hati, ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat sehat yang telah Engkau berikan selama ini. Terima kasih ya Allah. Nah, begitu Bapak Ibu. Kurang lebihnya begitu. Jadi dalam hati, ya, dalam hati. Apa yang diucapkan syukur tentang apa Pak Syarif? Terserah Anda. Saya memberi rambu-rambu bahwa harus syukur ini, syukur ini, syukur ini, tidak. Terserah Anda. Apa nikmat yang patut Anda syukuri ketika itu. Kemudian setelah Anda bersyukur, kemudian Anda ruku, Allahu Akbar. Nah, ketika ruku, Anda kan baca bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Silahkan ketika selesai baca doa ruku, Anda berhenti sejenak, syukuri nikmat Allah, ya, yang patut Anda syukuri. Terserah Anda. Kalau misalnya Anda pengen mensyukuri nikmat kebahagiaan, misalnya saat ruku, ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat bahagia yang telah Engkau berikan selama ini. Terima kasih ya Allah. Dalam hati Bapak Ibu ya, sekali lagi dalam hati. Jangan diucapkan dalam lisan. Kalau Anda ucapkan itu sehingga telinga Anda terdengar, maka batal sholat Anda. Karena itu bukan bacaan sholat. Anda cukup dalam hati. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, Anda kan tumak ninah tuh, berhenti sejenak kan. Nah, please syukuri lagi. Apa nikmat yang Anda rasakan? Anda pengen mensyukuri nikmat sukses misalnya. Ya Allah,
hamba bersyukur atas nikmat sukses yang telah Engkau berikan selama ini. Anda rasakan sukses apa yang Anda peroleh. Saya yakin Anda yang ada di webinar ini, Anda adalah golongan orang-orang yang sukses. Kalau Anda tidak sukses, Bapak Ibu, tidak mungkin Anda bisa mengikuti webinar ini. Karena webinar ini, maaf, tidak gratis tentunya. Anda harus berbayar. Dan orang-orang yang merelakan dirinya, berkorban waktu maupun finansialnya, berani untuk mendapatkan ilmu via webinar seperti ini, itu kalau bukan orang sukses, saya yakin akan pikir-pikir. Mending buat beli bakso, buat beli nasi padang, dan seterusnya, daripada buat peroleh ilmu semacam ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari itu, sukses Anda syukuri. Allahu Akbar, sujud. Nah, saat sujud Bapak Ibu, sujud pertama, saya anjurkan jangan terlalu lama. Ya, please jangan terlalu lama. Karena kalau lama Anda sujud yang pertama itu lama, bisa mengganggu konsentrasi Anda yang tidak terbiasa sujud lama. Karena nanti dikira, oh ini sujud terakhir. Akhirnya tidak ada duduk di antara dua sujud, langsung berdiri aja. Atau kalau rakaat genap, Anda langsung at-tahiyatul aja. Padahal belum duduk di antara dua sujud. Sujudnya baru satu kali. Itu kenapa? Karena sujudnya lama. Nah, jadi bagi kita pemula, baiknya sujud lama itu di sujud yang terakhir atau paling akhir saja. Saat Anda sujud, silahkan Anda awali dengan syukur. Syukur apa yang paling mendasar dalam hidup Anda? Misalnya kebutuhan primer Anda sudah Allah cukupi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hamba bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan selama ini ya Allah. Ya, nikmat sandang, pangan, papan yang selama ini Engkau cukupkan untuk hamba ya Allah. Terima kasih ya Allah. Anda ucapkan itu dalam hati. Dan kemudian dalam hadis disebutkan fa'aksirud doa, perbanyaklah doa. Setelah Anda syukuri, Anda minta apa saja di dalam sujud itu Bapak Ibu, dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan Bapak Ibu. Anda yang pernah mengikuti pelatihan chef, Anda masih ingat bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Tidak ada yang sia-sia doa kita. Doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Hanya beda cara Allah mengabulkan doa kita. Ada yang langsung cash, ada yang dicicil, ada yang ditunda, ada yang diganti, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi prinsip doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Oke, baik Bapak Ibu. Itu saat sujud. Kemudian saat duduk di antara dua sujud, Pak Sarif. Saat duduk di antara dua sujud itu kan kita berdoa tuh. Ya, berdoa memang. Saat itu berdoa Robbi firli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita berdoa 8 poin permintaan kita. Dan syukuri Bapak Ibu bahwa kita masih punya pengharapan kepada Allah. Ada banyak orang Bapak Ibu di luar sana Bapak Ibu yang sudah tidak punya pengharapan lagi kepada siapapun, termasuk pada Allah. Mereka sudah skeptis, sudah putus asa, sudah frustasi. Allah, gak mungkin Allah mengabulkan doaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, ketika kita membaca doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'ani, ya Allah, hamba syukuri atas anugerah pengharapan ini semua ya Allah. Anda syukuri Bapak Ibu. Nah, kemudian Pak Sarif, apa yang enaknya kita ketika sujud itu kita minta apa Pak Sarif? Terserah Bapak Ibu. Kalau Anda masih ingat dalam pembelajaran chef, yaitu materi deep chef, ya, Anda yang sudah alumni chef pasti masih ingat itu materi deep chef. Nah, doa deep chef itu powerful Bapak Ibu. Doa dalam deep chef itu powerful. Anda masih ingat kalimatnya?
Ya, kalau Anda tidak ingat, silahkan buka lagi buku Handout Training Set. Ya Allah, telah begitu banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba, sampai hamba tidak sanggup untuk menghitung-hitung nikmat itu. Dan kini Engkau anugerahi hamba keinginan untuk apa, Bu? Keinginan apa itu, Bu? Sebutkan, Bapak Ibu. Anda kepengen umroh, Anda kepengen beli mobil, Anda kepengen beli rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda pengen dapat jodoh, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampaikan itu di setiap sujud akhir sholat Anda. Insya Allah diijabah, Bapak Ibu. Karena itu perintah Allah melalui Rasulnya. Kalau perlu Bapak Ibu, saat sujud itu Anda visualisasikan. Seakan-akan doa yang Anda panjatkan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Sehingga muncul perasaan syukur Anda kepada Allah. Ya. Oke, dan ketika at-tahiyat, ya, ketika tasyahud akhir, ya, Anda please, misalnya fil alamina innaka hamidum majid. Anda doakan Bapak Ibu keluarga Anda. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya anjurkan dalam hati saja Bapak Ibu. Ya Allah, anugerahkanlah istri dan keturunan kami penyejuk hati. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sambil Anda rasakan syukurnya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, Bapak Ibu, itu syukur Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bergerak Bapak Ibu untuk mendapatkan kecintaan yang tulus kepada Allah. Ya. Orang menyembah Tuhan, menyembah Allah, itu ada tiga. Ada tiga tipe manusia yang sholat. Tipe pertama Bapak Ibu, sebagaimana digambarkan oleh Imam Ja'far Shadiq, ini dzurriyyah Rasulullah Bapak Ibu. Beliau menegaskan bahwa ada orang sholat yang levelnya itu seperti level hamba sahaya. Apa itu level hamba sahaya? Takut Bapak Ibu. Takut masuk neraka. Ya, jadi kita sholat itu Bu, karena kita nggak kepengen masuk neraka. Karena kita nggak kepengen dosa kalau nggak sholat. Maka kita sholat, sekedar gugur kewajiban. Itulah sholat level hamba sahaya. Ya, hamba sahaya atau budak itu takut kalau ada tuannya. Takut kalau ada juragannya. Maka dia, kalau nggak ada juragannya, nggak ada tuannya, dia santai-santai. Kalau nggak ada ancaman neraka, mungkin saja tidak sholat. Kemudian kedua, tipe musolli yang kedua, pelaku sholat yang kedua adalah tipe pedagang, transaksional. Aku sholat karena aku kepengen masuk surga. Ya, aku sholat karena ada kompensasi, karena ada hadiah dari Allah berupa surga. Maka aku sholat. Kalau nggak ada hadiah surga, ngapain aku sholat? Nah, ini transaksional Bapak Ibu. Ini adalah level pedagang. Pedagang itu transaksional. Ya, ada barang, ada uang. Ya, cash and carry. Kalau bayar cash, ya ambil barangnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, nah ini yang paling top Bapak Ibu, yaitu orang yang menyembah Allah disebabkan karena rasa cinta. Betul-betul ia menanti, merindukan waktu sholat, saat sholat itu, dinanti-nanti. Dan ketika sholat itu dia hanyut, betul-betul hanyut dalam cintanya. Dan sehingga ia tak berasa waktu itu terus berlalu, dan tangisan dalam sholat itu dia tidak merasakannya. Dia betul-betul asyik.
Ya, seakan-akan dia sedang curhat kepada Tuhan yang Rahman, yang Rahim, dan seterusnya. Nah, bila itu terjadi, Bapak Ibu, maka Allah akan mencintai kita. Dan dalam hadis Bukhari disebutkan, bila Allah mencintai seorang hamba, manusia, maka Allah berseru kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Jadi Allah menyuruh Jibril untuk mencintai fulan yang mencintai Allah, dan Allah jatuh cinta kepada si fulan. Dan pasti Jibril kemudian berseru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Ya, semua penghuni langit itu diminta untuk mencintai fulan. Ya, kemudian ditanamkanlah cinta penghuni bumi kepadanya. Dan otomatis Bapak Ibu, penghuni bumi, seluruh penghuni bumi itu akan menaruh cinta kepada orang yang dicintai Allah. Hadis riwayat Bukhari ini Bapak Ibu. Ya, bahkan oleh ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Dan akulah penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Jadi orang kekasih-kekasih Allah itu Bapak Ibu tajam feelingnya, tajam penglihatannya, tajam pendengarannya. Karena pendengarannya itu adalah pendengaran Tuhan. Karena penglihatannya itu adalah penglihatannya Tuhan. Termasuk tangannya, kakinya. Dan jika ia meminta pada Allah, maka pasti akan diberi. Dan jika mereka meminta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Maka dari itu wajar jika kita sering menyaksikan, sering melihat, sering mendengar betapa waliullah, kekasih Allah itu penuh dengan keajaiban-keajaiban, karomah-karomah. Kalau pada Nabi namanya mukjizat. Ya. Oke, Bapak Ibu. Dan ketika orang yang mencintai Allah dan kemudian Allah cinta padanya, maka sesungguhnya para waliullah, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan khawatir pada dirinya dan tidak pernah bersedih hati. Ya. Ini Pak Faiz sering menyampaikan ini ketika pengalaman dalam melakukan perjalanan spiritual dengan Habib Idrus Al-Maghfurlah, guru spiritualnya Pak Faiz, yang banyak disebut oleh para alim sebagai min jumlatil aulia, satu dari sekian banyak aulia, para wali, itu orangnya nggak mengenal sedih Bapak Ibu. Padahal maaf, secara ekonomi sangat-sangat biasa. Tapi ceria, always happy. Kami yang datang ke rumahnya, sowan bertandang silaturahim ke rumahnya, itu merasakan keasyikan, kecintaan yang tulus dari beliau. Ya, maka sudah sepatutnya ketika kita ingin mendapatkan cintanya, maka kita semai benih-benih cinta kepada Allah, mengikrarkan cinta kepadanya sesering mungkin, terutama dalam beribadah, khususnya dalam sholat, Bapak Ibu. Dan bagaimana? Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu. Bagaimana atau apa yang kita baca, Bapak Ibu, sehingga kita bisa beroleh cinta Allah. Ya. Ada doa, Bapak Ibu. Karena ini hadis, maka Anda bisa baca sesuka Anda. Karena amalan dari sebuah hadis itu bebas, tidak perlu diijazahi oleh kiai atau asatid. Anda bisa langsung mengamalkannya. Itu doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi Daud tentang cinta, Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan aku memohon kepadamu perbuatan yang dapat mengantarkanku menuju cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kucintai daripada diriku dan keluargaku, serta air yang dingin menyegarkan. Inilah doa Nabi Daud yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahlil bashar, yaitu orang yang ahli ibadah, nabi yang ibadahnya itu top. Ya. Dan Nabi Daud adalah ayah kandungnya Nabi Sulaiman. Dan kedua nabi ini Bapak Ibu, hidupnya di dunia nyaris tidak pernah kena ujian yang berarti. Bahagia terus, enak terus hidupnya. Nabi-nabi lain, termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penuh ujian, penuh cobaan. Tetapi nabi, di antara nabi yang sedikit cobaannya, banyak kenikmatan yang diperolehnya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Daud oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan nabi yang ahli ibadah, ibadahnya top. Dan salah satu doa yang dikutip oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Daud alaihissalam adalah doa tentang munajat cinta. Anda bisa baca doa munajat cinta ini ketika Anda sujud di terakhir sholat Anda, atau Anda selesai zikir seperti biasa, atau Anda sisipkan dalam doa panjang Anda. Silahkan. Nanti saya kirim di grup webinar ini tentang doa Nabi Daud yang dikutip oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya, baik Bapak Ibu, itulah doa tentang cinta, tentang munajat cinta yang biasa dibaca oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, saya ngecas HP dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya kepengen Anda giliran untuk mengajukan pertanyaan di chat ini. Saya akan sapa Anda siapa saja yang ada di chat ini, Bapak Ibu, yang hadir. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan, ya saya mohon Anda bisa mengajukan pertanyaan itu di sini, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke. Oke, Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada pertanyaan masuk. Putus-putus suaranya. Oke. Oh, apakah masih putus-putus sekarang, Bapak Ibu? Bu Kunti Suraya, Bu Winarti, ya mungkin juga yang lain. Apakah masih putus-putus? Ini ada pertanyaan dari Ibu Indraningsi. Bagaimana triknya supaya lebih mudah menghafal doa hadis dan Al-Quran, Ustadz? Ya, oke, baik, Bu Kunti, terima kasih. Ya, bagaimana triknya? Trik, ya sebetulnya begini Bapak Ibu.
Cara yang paling mudah untuk menghafal ayat ataupun hadis ya, untuk kita adalah sering-seringlah dibaca. Sering-seringlah dibaca, sering-seringlah kita simak. Sekarang metodenya gampang Bapak Ibu. Anda baca dengan menghafal, kemudian rekam, dan kemudian Anda koreksi bacaan Anda itu. Kemudian diulangi lagi, disetel lagi, dan seterusnya. Itu cara yang penting Anda baca bacaan doa itu. Dan guru saya, Al-Maghfurullah Al-Habib Muhammad Yahya, beliau menegaskan bahwa kalau kita kepengen cepat menghafalkan doa itu ataupun ayat ataupun hadis, usahakan kita memahami maknanya, ya maknanya, sehingga betul-betul kita bisa menjiwai, meresapi, dan ketika kita bisa memahami makna itu, maka akan lebih mudah menghafalnya. Jadi pahami Bapak Ibu doa yang kita baca itu. Oke, kemudian Pak Ustadz, ingin rasanya suami, anak-anak, dan saudara bisa ikut program ini. Bagaimana cara menyampaikannya ya Pak? Ya, Anda sampaikan aja Bapak Ibu teknik atau cara bagaimana menunaikan sholat dengan sepenuh syukur sehingga terjadi kecintaan kita yang total kepada Allah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, monggo Bapak Ibu disampaikan ke suami atau anak-anak Anda, ya, yang menginginkan, Oke, di 50 kota, oke, baik. Kemudian apakah ini terkait hidayah dari Allah? Dan bagaimana cara kita mempertahankan iman khusyuk dalam sholat, nikmatnya bermunajah itu. Baik, Bapak Ibu, jadi pertama, ayo kita syukuri Bapak Ibu, syukuri segala nikmat yang kita peroleh dalam hidup kita. Nanti dari syukur itu muncul rasa cinta kepada Allah. Dari cinta ini Bapak Ibu, maka kehusyuan itu akan mudah diperoleh dengan sendirinya. Tanpa cinta Bapak Ibu, ini akan terasa sulit untuk meraih kehusyuan yang optimal. Ya, ini sebagaimana dikutip pendapatnya Habib Lutfi Yahya, ya, tokoh tarekat internasional ya, yang kebetulan warga negara Indonesia berdomisili di Pekalongan. Beliau menegaskan bahwa khusyuk itu bisa diperoleh dengan kecintaan yang tulus kepada Allah, dan cinta yang tulus itu diawali dengan syukur, bersyukur kepada Allah. Maka dari itu hadirkan syukur itu Bapak Ibu di setiap tumak nina sholat kita. Bukankah inti dari bacaan sholat kita itu adalah syukur? Ya, Pak Faiz, saya sering menyampaikan dalam materi-materi training itu tentang syukur, tentang YKIPS terakhirnya itu syukur. Ya, jadi sholat itu bacaannya intinya itu syukur. Bismillah, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro, syukur. Ketika Anda baca Fatihah, setelah basmalah Anda baca alhamdulillahirabbil alamin, syukur. Ketika ruku Anda baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, syukur. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, syukur. Kemudian Anda sujud pun Anda mengucapkan syukur, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi inti dari bacaan sholat itu adalah syukur. Sehingga wajar kemudian ketika Nabi ditanya oleh Sayyidati Aisyah, kenapa sholatnya lama? Jawab beliau, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku kepingin ya Aisyah untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur? Ya, oke, itu Bapak Ibu. Oke.
Bagaimana menghadirkan rasa bahwa Allah itu ada, terutama dalam sholat. Karena kan tidak boleh membayangkan wujud Allah. Betul Bapak Ibu. Ya, Anda syukuri aja nikmatnya. Anda sedang menghadirkan Allah di situ. Ya, karena yang memberi kenikmatan semua itu adalah Allah, bukan siapapun. Ya, Anda hitung nikmat-nikmat Allah, bandingkan dengan ujian cobaan, keluh kesah yang Anda rasakan saat ini, bandingkan jumlahnya. Pasti nikmat itu jauh lebih banyak dibandingkan ujian cobaan atau musibah sekalipun yang menimpa manusia. Maka dari itu, Allah mengingatkan dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Saking banyaknya nikmat Bapak Ibu, maka Allah ingatkan itu sampai 31 kali dalam surat cinta Ar-Rahman. Ya, oke. Jadi syukuri nikmat-nikmatnya Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa hadir. Pak Syarif, sebaiknya lebih baik mana mencurahkan rasa syukur dan doa dalam sholat, dan apakah syukur dan doa bisa digabung atau dipisah? Silakan digabung. Digabung. Ya. Anda lihat bacaan sholat Bapak Ibu. Anda dengar ulama-ulama, kiai, ustadz, ustadzah, ketika mereka membacakan doa, digabung. Hamdalah syukur itu dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Dan seterusnya itu Bapak Ibu. Syukur, selalu syukur. Maka dari itu kemarin betul itu yang disampaikan Pak Faiz dalam webinar berkali-kali Pak Faiz tegaskan. Afdolud doa alhamdulillah. The most powerful prayer is gratitude. Doa yang paling powerful adalah syukur. Ya, bersyukur. Ya, jadi Bapak Ibu, perbanyaklah syukur karena Allah menjanjikan akan menambahkan kenikmatan untuk mereka yang bersyukur. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dalil yang sangat familiar, yang tidak asing untuk kita dengar selama ini. Jadi kalau kita pandai bersyukur Bapak Ibu, Allah akan tambah nikmatnya. Jadi resepnya gampang untuk mendapatkan nikmat Allah. Penuhi sholat kita dengan syukur. Oke. Terus kemudian doa apa yang boleh diucapkan dalam sujud dan dalam setiap gerakan sholat? Baik Bu Yetri. Jadi untuk setiap gerakan sholat Anda syukur aja Bapak Ibu. Yang berdoa itu adalah sujud. Ya. Yang duduk di antara dua sujud memang itu bacaan sholat Bapak Ibu. Robbi firli warhamni dan seterusnya itu. Tetapi doa khusus, doa keinginan Anda itu dalam riwayat, dalam hadis disebutkan saat sujud. Fa'aksirud doa. Perbanyak doa saat sujud. Jadi saat sujud itu. Sujud yang mana Pak Syarif? Silakan sujud di rokat pertama, kedua, ketiga, keempat. Atau hanya di sujud paling akhir sendiri, is okay. Tapi maaf, saya pribadi menyarankan bahwa Anda pilihlah doa itu pada saat sujud yang paling akhir, karena khawatir mengganggu konsentrasi Anda kalau Anda setiap sujud Anda berdoa, setiap sujud Anda berdoa, nanti bingung ini sujud yang pertama apa kedua ya, sujud pertama apa kedua ya, bingung Anda, was-was itu ya, kecuali memang Anda sudah terbiasa. Oke, good. Dari Ibu atau Bapak Yunan, wudhu yang wajib ada 4, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan doanya cukup ditujukan ke 4 tadi itu ya Ustaz. Boleh setiap Bu, setiap. Misalnya ketika Anda berkumur, Anda kan kepengen Bapak Ibu bahwa maaf ini,
pintu masuk makanan dan minuman kita itu kan lewat mulut. Nah, kita kepengen Bapak Ibu makanan minuman yang halal saja yang masuk ke mulut kita. Terus ujaran kebaikan dan kemaslahatan saja, ujaran yang menyenangkan orang lain saja yang keluar dari mulut kita. Kan kita kepengen itu. Maka dari itu ketika berkumur, kemarin saya jelaskan, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan dari mulutku ini. Ya, karena mulut ini kan banyak Bu dosanya, paling banyak kan dosanya karena kita ngomong gak enak dan seterusnya, ngomong kotor, jorok dan seterusnya. Ya, dan hamba pasrahkan, ya Allah, potensi terbaik dari mulutku ini. Agar yang masuk ke dalamnya itu adalah makanan minuman yang halal-halal saja. Dan yang keluar dari mulutku ini adalah ucapan dan ujaran kebaikan saja yang bisa menyenangkan dan membahagiakan orang saja. Itu Bapak Ibu harapannya. Ya, baik, itu Bapak Ibu ya. Jadi doa wudhu yang isinya minat tawabina, oke, taubat ya. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa setelah selesai wudhu ya. Oke, Pak Syarif, buat saya khusyuk dalam sholat itu masih susah karena sering dalam sholat terlintas urusan dunia. Bagaimana sebaiknya Pak? Nah, ini menarik Bu. Ya, ada ulama menyuruh kita, ya para musolli yang melaksanakan sholat, itu baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu doa untuk menghindarkan diri pada perasaan was-was, ragu, kemudian menjauhkan diri dari godaan yang menyerupai jin maupun manusia. Itu surat An-Nas Bapak Ibu. Baca surat An-Nas sebelum niat sholat. Kan gampang Bu. Ya, oke. Susah memang iya Bu. Siapa yang bilang mudah? Emang dikira saya atau siapapun itu mudah untuk khusyuk, dan apakah kemudian sholat mereka yang kita tokohkan itu misalnya, apakah dijamin selalu khusyuk? Juga belum tentu Bapak Ibu, karena memang kekhusyuan itu sangat bergantung pada bagaimana level kecintaan kita kepada Allah. Dan kecintaan kita kepada Allah itu ada pada hati kita. Dan hati manusia itu bolak-balik Bapak Ibu. Makanya ada doa kan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Hai zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Ya, itu Allah Bapak Ibu. Dan hati, iman kita, takwa kita itu fluktuatif, naik turun dan seterusnya. Kadang bagus, kadang buruk dan seterusnya. Maka wajar kalau kemudian kita kadang bisa sholat khusyuk, kadang juga tidak. Tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu, kita berupaya untuk meraih kekhusyuan itu. Ya, dan jalan kekhusyuan berupa cinta itu sudah saya sampaikan Bapak Ibu dengan menghadirkan syukur dalam setiap gerakan sholat atau setelah bacaan sholat kita, dalam setiap tumak ninah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekhusyuan karena kita kecintaan kita pada Allah semakin tulus. Ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi kah? Ini nampaknya pertanyaannya sudah oke. Dan dalam beberapa hari ke depan Bapak Ibu, saya akan kawal Bapak Ibu. Saya akan kawal sholat
50 rakaat cinta itu. Ya, untuk yang fardu 17 rakaat itu mutlak Bapak Ibu, wajib, jangan ditinggalkan ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita kepengen mempraktekkan sholat sepenuh syukur seperti yang saya jelaskan barusan, otomatis Anda harus matur dulu ke makmumnya. Kalau Anda imam, kalau Anda makmum ya otomatis harus manut imam. Imam cepat ya harus ikut cepat. Imam pelan ya harus ikut pelan. Ya, sam'an wa ta'atan imam. Ya, tapi kalau Anda sholat sendirian ketika sholat sunnah, ini yang paling pas untuk mempraktekkan sholat sepenuh syukur hingga menghadirkan rasa cinta kepada Allah. Ya, praktekkan. Dan 33 rakaat itu Bapak Ibu, sekali lagi, ya terdiri dari sholat syukril wudhu. Tadi di grup ada pertanyaan, Pak Sarip, syukril wudhu itu apa cukup sekali dalam sehari atau setiap kali selesai wudhu? Ya namanya syukril wudhu, mensyukuri nikmat wudhu Bapak Ibu. Itu setiap kali habis wudhu ya kita sholat 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Bilal. Dan Bilal sangat berharap ada balasan kebaikan dari sholatnya ini. Dan Anda tahu Bapak Ibu, Nabi nggak memerintahkan loh. Nabi nggak memerintahkan Bilal untuk sholat syukril wudhu. Enggak ada perintahnya ketika itu. Tapi kemudian setelah Nabi bermimpi mendengar terompah Bilal di surga, kemudian Nabi bertanya dan ternyata amalan yang betul-betul diharapkan oleh Bilal, kebaikan dari Allah itu adalah sholat syukril wudhu. Oke. Syukril wudhu, qobliyah ba'diyah. Jumlahnya qobliyah ba'diyah itu 12 rakaat. Kalau belum bisa jangan dipaksa, Bu. Kalau Anda berani paksa ya hebat, Bu. Nggak apa-apa, walaupun terpaksa. Awalnya terpaksa, lama-lama kan jatuh cinta. Ya, kadang cinta perlu dipaksa, Bapak Ibu. Ya, orang tua zaman dulu cintanya itu karena dipaksa. Nikahnya tanpa pacaran, tanpa ta'aruf, tanpa tunangan. Pokoknya nikah. Dan saat pernikahan itu selesai, ya maka ditumbuhkanlah rasa saling mencinta. Di sini di Surabaya waktunya dan maghrib, saya break dulu 2 menit ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan.
La ilaha illallah. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah cintanya, maka mudah bagi kita untuk melakukan sholat secara khusyuk. Dan praktek sholat khusyuk diawali dengan rasa kecintaan kita kepada Allah. Dan cinta itu diawali dengan banyaknya bersyukur. Praktekkan Bapak Ibu sholat sepenuh syukur ini di setiap sholat sunnah kita yang sendirian itu. Jadi saya ulangi, syukril wudhu sudah, qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah, kalau 12 rakaat itu Anda berat mempraktekannya, setidaknya Bu, praktekkan qoblas subuh. Ya, sebelum sholat subuh, Anda please sempatkan 2 rakaat. Ya, karena itu keutamaannya melebihi keutamaan dunia dan seisinya. Kemudian Anda sholat taubat, ya, lakukan sholat taubat nanti setelah habis isya, Bu. Lanjut sholat witir 3 rakaat. Witir ini dijadikan sholat terakhir malam kita. Ya, sekali lagi, kalau Anda sebelum tidur Anda sholat witir, ya sudah, Anda tidak perlu sholat witir lagi ketika Anda sholat tahajud. Kalau Anda kepengen witir lagi, nambahin witir lagi, maka jangan ganjil jumlahnya. Nanti ganjil tambah ganjil sama dengan genap, bukan witir namanya. Tapi kalau Anda pengen nambah lagi setelah sholat tahajud, maka rokaatnya harus genap. Misalnya 2 rokaat, jadi 3 tambah 2, 5 rokaat, tetap ganjil. Kemudian ada sholat tahajud. Sholat tahajud syaratnya tidur dulu, walaupun tidurnya habis maghrib, ya, atau habis isya. Walaupun cuma berapa detik atau berapa menit, itu sudah cukup untuk menjadi syarat utamanya sholat tahajud, yaitu di sepertiga malam terakhir. Ya, dan ini fadilahnya luar biasa, saya sudah share di grup itu. Kemudian sholat isyraq, ya, atau sholat syuruk, itu persis beberapa menit. Ada yang menyebut rata-rata itu 20 menit dari habisnya atau selesainya waktu subuh, yaitu terbitnya matahari, rentang 20 menit kemudian itu sholat isyraq atau syuruk. Ya, itu waktunya cuma 20 menit, Bu. Nah, setelah 20 menit itulah sholat duha. Ada yang menyebut sholat isyraq ini adalah sholat duha, awal sholat duha. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sholat syuruk atau isyraq itu syaratnya, Bu, Anda harus sholat subuh berjamaah. Kemudian, dan diutamakan tentu di masjid. Kemudian dari sholat subuh salam, Anda zikir di tempat itu. Kemudian sambil baca Quran, zikir, baca Quran terus sampai habis waktu subuh. Waktu habis subuh, matahari terbit, kemudian tiba waktu isyraq, waktu syuruk, ada sholat isyraq. Itu pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Baru setelah rentang 20 menit, itu waktu sholat duha. Dan waktu sholat duha itu habis atau selesai menjelang duhur. Itulah Bapak Ibu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu kita. Baik Bapak Ibu, kemudian ya, memang begini, witir 2 kali maksudnya begini Bu. Memang ini jarang dan langka sekali. Ada orang yang senang sholat witir. Maksudnya begini, witir itu adalah sholat terakhir malam kita. Jadi sebelum tidur itu kan sholat terakhir malam kita, malam perpisahan. Ada 3 rakaat. Kemudian Anda tidur. Setelah Anda tidur, Anda bangun sebelum subuh. Anda kan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, Anda kepengen, aku pengen mengakhiri dengan witir lagi. Nah, mengakhiri witir lagi boleh nggak? Boleh. Tapi jumlah rakaatnya genap. Karena apa? Sebelum tidur tadi kan sudah ganjil. Jadi genap, ganjil, genap berarti sama dengan ganjil. Itu. Dan itu boleh. Boleh. Silakan. Ya.
Tapi belum tidur aja itu lebih afdol sebelum tidur. Ya, seperti orang taraweh itu Bu, kan sebelum tidur Bu, kan ditutup dengan witir. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, kemudian saya kepingin Bapak Ibu menyampaikan apa pengalaman atau berbagi sedikit pengalaman saya terkait dengan apa trik atau cara saya sehingga saya memiliki sore Anda masih nampak riwayat anak-anak. Ini adalah panti asuhan atau kerajaan sosial yang saya bangun bersama saudara-saudara, termasuk di dalamnya Pak Faiz. Dan alhamdulillah kerajaan sosial ini sudah berdiri megah di atas lahan 750 meter persegi. Saya sering ditanya Bapak Ibu, apa resepnya Pak Sarip? Bagaimana caranya agar saya juga kepengen punya warisan berharga dalam hidup saya yang bisa dirasakan oleh anak cucu saya, yang bisa kemudian menjadi amal jariah saya yang tidak pernah putus sampai hari kiamat nanti. Apa yang harus saya lakukan Pak Sarip sehingga saya juga kepengen. Jadi kerajaan sosial itu maksudnya adalah lembaga sosial yang kemudian di situ berisikan aktivitas-aktivitas sosial yang membantu banyak orang. Bagaimana cara membangunnya, cara mendirikannya, kemudian diawali seperti apa dan seterusnya. Nah ini nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu dalam mentoring yang akan datang. Oke, sebentar, saya masih mau jawab dulu pertanyaan. Masih bingung dengan sholat syuruk dan isyraq. Apakah sama syuruk dengan isyraq, Ustadz? Karena tadi mama dan karena dari mama dan waktunya beda, dari nama dan waktunya beda. Oh, enggak Bapak Ibu. Jadi syuruk itu waktunya Bu, waktunya syuruk. Kalau isyraq itu nama sholatnya. Jadi enggak ada bedanya. Makanya sholat syuruk atau sholat isyraq. Nah, jadi Anda silakan cek di banyak literatur, syuruk itu waktu syuruk. Sholatnya namanya isyraq. Nah, kapan waktunya? Nah, kapan waktunya? Jadi urutannya begini Bu, subuh, ya. Kemudian selesai matahari terbit. Ini habis waktu subuh Bu ya. Nah, kemudian dari matahari terbit ke waktu syuruk ini ada jeda Bu. Ada jeda. Nah, ini syuruk, waktu syuruk ini. Kemudian antara waktu syuruk ke waktu duha ini adalah waktu isyraq. Ya, sholat isyraq di situ. Nah, jadi urutannya kira-kira setelah matahari terbit itu 20 menit kemudian Anda sholatlah isyraq di situ. Nah, sholat isyraq ada waktu kurang lebih 20. Setelah selesai sholat isyraq, maka itulah jam duha. Tapi ada yang berpendapat bahwa ketika timing sholat isyraq, itulah waktu duha. Bedanya dengan sholat duha, kalau duha nggak pakai sholat subuh berjamaah dulu, dzikir lama dulu nggak pakai. Tapi kalau sholat isyraq, wajib Bu, dilakukan dengan didahului sholat subuh berjamaah, dzikir, terus kemudian menunggu matahari terbit, nunggu sebentar, kira-kira 20 menit, 15-20 menit lah, terus kemudian baru sholat isyraq. Jadi sama Bapak Ibu, syuruk itu nama waktunya, sholatnya disebut dengan isyraq. Ada yang menyebut syuruk, isyraq sama aja. Jadi nggak usah dibingungkan Bapak Ibu. Bu Indraningsih. Baik, itu Bapak Ibu. Nah, ini yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan saya diberi kesempatan oleh Pak Faiz untuk menyampaikan presentasi ini. Jadi saya ingin berbagi tentang bagaimana mendirikan kerajaan sosial. Ya, kerajaan sosial itu seperti Anda kepengen punya
panti asuhan, Anda kepengen punya pondok pesantren, Anda kepengen punya TPQ, Anda kepengen bangun masjid, madrasah, dan seterusnya, sehingga kebaikan itu menjadi amal jariah yang tidak putus sampai Anda meninggal nanti. Nah, itu nanti akan saya bagi, akan saya share kepada Bapak Ibu untuk di program webinar yang akan datang. Nanti di sana saya akan mengulas bagaimana mendirikan yayasan itu, mulai dari mengurus legalitasnya, kepemilikan asetnya, kemudian penggalian dananya bagaimana, pengembangannya seperti apa, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan dalam mentoring yang akan datang. Ini harapannya adalah supaya kita bisa meninggalkan legacy atau warisan dunia akhirat. Akan saya jelaskan di mentoring program yang akan datang, dan tentu saya kepengen mudah-mudahan ada kesempatan webinar yang bisa saya sampaikan terkait dengan program bagaimana memiliki dan mendirikan kerajaan sosial itu. Termasuk Bapak Ibu, bagaimana bisa mendirikan atau memiliki kerajaan sosial itu secara bersama-sama, urunan. Ya, ada banyak kerajaan sosial yang dari urunan. Misalnya dompet duafa, itu urunan Bapak Ibu. Pemiliknya itu banyak. Ya, foundernya, pendirinya itu banyak. Berbeda dengan yayasan keluarga, itu hanya beberapa personil keluarga saja. Atau ada yayasan yang dibangun perseorangan, itu, dan seterusnya. Dan ketika kita meninggalkan warisan berupa kerajaan sosial itu, mudah-mudahan itu dijadikan amal kebaikan kita yang tidak ada putus sampai kapanpun. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'ulah. Jadi jika kita meninggal, putus semua amal ibadah kecuali 3 ini. Siap, apa aja amal jariah? Amal jariah itu ya warisan yang terus, warisan kebaikan yang terus pahalanya diberikan untuk kita. Kalau kita membangun masjid, selama masjid itu dipakai oleh orang untuk sholat, maka pahala orang sholat itu akan terus juga mengalir kepada kita yang mendirikannya, yang membangunnya, yang mensupportnya dulu, dan seterusnya. Begitupun TPQ, pesantren, madrasah, dan seterusnya. Itu pahalanya akan mengalir terus. Termasuk juga ilmu yang kita berikan kepada orang lain dan kemudian memberi manfaat, itu juga akan terus mengalir. Dan terakhir, waladun sholih yad'ulah, anak. Bukan berarti harus anak kandung, tidak. Murid, mahasiswa kita, anak asuh kita, dan seterusnya. Itu juga anak-anak yang akan mendoakan kita. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan di kesempatan itu saya akan bisa berbagi untuk Anda semua. Ibu Ira, terakhir ada pertanyaan, bagaimana bila subuh tidak berjamaah atau setelah subuh melakukan aktivitas lain dulu, apakah kemudian tidak mendapatkan keutamaan sholat isyraq? Iya Bu, jadi Anda tidak dapat sholat isyraq, karena sholat isyraq dalam hadis disebutkan harus berjamaah subuh dan kemudian dzikir. Ada yang menyebut dzikir itu bisa jadi baca Quran, bisa jadi ikut majelis taklim di tempat itu, di masjid itu, sampai kemudian waktu syuruk. Anda sholat isyraq di situ. Tapi kalau Anda misalnya habis sholat subuh berjamaah, kemudian Anda jogging dulu atau masak-masak dulu, kora-kora dulu, dan seterusnya, Anda tidak dapat kesempatan untuk dapat sholat isyraq itu, tidak dapat. Ya, yang Anda dapat adalah apa? Sholat duha, walaupun di jam syuruk. Ya, jadi bedanya itu duha dengan sholat isyraq atau syuruk itu adalah, kalau duha nggak pakai itu, nggak pakai dzikir, nggak pakai sholat berjamaah dulu, nggak masalah. Kalau isyraq itu tentu didahului dengan subuh berjamaah, kemudian dzikir, dan di waktu yang ditentukan kita sholat isyraq. Oke, itu Bapak Ibu
Terima kasih ya Bapak Ibu, persis atau tepat 1,5 jam saya sudah mendampingi Anda Bapak Ibu, dan saya kepengen intensitas komunikasi kita bisa berlanjut di WA Group sampai waktu yang ditentukan oleh Logos Village. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.